Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semangat pagi untuk kita semua. Baiklah, hari ini saya akan membahas tentang keterampilan dasar pada mikrokonseling. Nah, keterampilan dasar pada mikrokonseling ini sangat perlu, bahkan sangat penting atau wajib ya untuk diketahui oleh seluruh calon konselor atau calon guru BK agar dapat melaksanakan profesinya itu secara profesional nantinya. Nah, hal ini bukan saja bagi calon konselor saja, akan tetapi yang sudah menjadi guru BK atau konselor juga sudah wajib mengetahui keterampilan dasar ini. Karena dengan adanya dasar, maka nantinya pengetahuannya akan semakin meningkat. Baiklah, langsung saja. Di dalam keterampilan dasar mikrokonseling ini ada beberapa bagian. Nah, salah satunya itu yang pertama ada attending. Jadi, perilaku attending ini atau bisa dibilang juga kata lainnya itu sebagai penampilan seorang konselor itu akan disampaikan atau dinampakkan atau bisa juga dibilang seperti menunjukkan kepada kliennya. Di situ nanti ada percakapan nonverbal, kemudian ada kontak mata, kemudian ada juga secara lisan. Nah, di situ ada beberapa hal juga yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu ada kontak mata. Nah, pada kontak mata itu seorang konselor harus memperhatikan kliennya. Tidak baik bukan jika seorang konselor sedang berbicara dengan kliennya, namun klien itu memegang handphone atau memegang buku, kliennya terus berbicarakan, itu bisa jadi membuat kliennya itu tidak nyaman. Oleh karena itu, seorang konselor harus bisa menjaga kontak matanya dengan baik untuk melihat seorang klien. Namun, apabila melihat juga tidak secara berlebihan. Contoh, misalnya seorang klien itu sedang berbicara kepada konselor, kemudian konselor selalu memperhatikan matanya saja. Nah, itu juga bisa membuat kliennya itu kaku dan tidak nyaman. Nah, bagaimana kontak mata yang baik? Nah, kontak mata yang baik dan benar itu adalah seorang konselor sesekali untuk memperhatikan kliennya. Nah, dalam hal tersebut juga seorang konselor itu tidak langsung untuk melihat mata kliennya, akan tetapi bisa dilihat dari kepala sampai bagian dada kliennya itu. Bisa nanti dilihat bagian hidungnya. Nah, ketika dilihat bagian hidungnya, itu kan seolah kita juga akan memperhatikan matanya supaya seorang konselor juga tidak grogi melihat klien. Nah, itu salah satu tipsnya, melihat hidung klien seperti itu. Kemudian selanjutnya ada ekspresi wajah. Nah, ketika di dalam konseling itu seorang konselor juga harus memperhatikan ekspresi wajahnya. Nah, ketika sedang mendengarkan klien, maka sudah seharusnya seorang konselor itu menyesuaikan seperti itu kan. Ketika kliennya itu sedang mengalami sedih, kayak itu kan, ceritanya sedih-sedih seperti itu. Nah, seorang konselor juga mengekspresikan wajah yang sedih seperti itu kan. Kemudian apabila seorang klien itu mengekspresikan sebuah kebahagiaan, jadi seorang konselor bisa mengekspresikan wajahnya itu berbentuk kebahagiaan juga. Nah, di sini juga seorang konselor itu dituntut gimana ya? Harus tersenyum, tidak boleh cemberut. Nah, apabila seorang konselor cemberut dalam melakukan layanan konseling, hal itu sangat membuat kliennya tidak nyaman. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada intonasi suara. Nah, di sini seorang konselor juga harus memperhatikan intonasi suaranya ketika ia berbicara dengan klien. Kapan saatnya menggunakan nada yang tinggi, nada yang rendah, nada yang lembut, dan nada yang tegas. Seperti itu. Nah, selanjutnya di dalam attending ini ada dorongan minimal. Nah, dorongan minimal ini perlu dilakukan oleh seorang konselor. Kenapa? Karena ketika sedang berlangsungnya proses konseling ini, seorang konselor itu wajib untuk mendengarkan apa yang dikatakan klien. Nah, tidak hanya diam bukan seorang konselor ketika mendengarkan kliennya. Oleh karena itu, seorang konselor di sini ketika klien sedang bercerita,
maka seorang konselor itu harus memberikan dorongan minimal. Contohnya seperti ini ya. Baik. Terus ya. Nah, contohnya seperti itu. Selanjutnya, setelah dorongan minimal, yang perlu diperhatikan di dalam attending itu ada posisi duduk. Nah, posisi duduk juga sangat menentukan kenyamanan seorang klien. Nah, boleh berhadapan, samping-sampingan, tapi tetap berhadapan, wajahnya seperti itu. Contohnya, ya gini, berhadapan. Gimana kliennya itu nyaman, seperti itu kan. Bisa melalui samping, seperti ini mungkin duduknya. Hadapan sama klien, bisa seperti ini, hadapan dengan klien. Yang pasti tidak boleh terlalu jauh dan tidak boleh terlalu dekat pula, seperti itu. Selanjutnya ada gestur. Nah, gestur ini adalah gerakan-gerakan gestur kita, yaitu gerakan yang memang seorang konselor itu harus menggunakan gestur. Tidak boleh kalau diam aja kan sama aja sih, konselornya itu terlihat kaku seperti itu. Oleh karena itu bisa digunakan gestur-gestur yang tidak berlebihan ketika berbicara, seperti itu, ketika mendengarkan. Ya, tidak boleh terlalu ekstrim. Kalau terlalu ekstrim ya bisa jadi kliennya ketakutan sama konselornya, seperti itu. Kemudian ada contoh-contoh percakapan yang bisa membuat nyaman seorang klien. Gitu kan seorang konselor juga harus menerima kliennya ketika datang, gitu kan. Misalnya nanti ada klien masuk gitu ke ruangan konseling, mengetuk pintu, assalamualaikum, seperti itu, maka konselor kan pastinya menjawab waalaikumsalam. Nah, bisa konselor itu mendatangi kliennya, menghampiri kliennya ke pintu dan membuka pintunya sambil mengucapkan salam tadi, mengucapkan salam, maaf, maksudnya menjawab salam, waalaikumsalam, silahkan masuk. Nah, ini ada kursi, silahkan duduk. Nah, gimana kabarnya nak? Sehat? Nah, gimana sekolahnya? Nah, seperti itu kan bisa membuat kata-kata atau pertanyaan-pertanyaan yang membuat klien nyaman, seperti itu. Selanjutnya ada, tadi kan udah membahas attending, jadi sekarang akan dibahas di luar attending, yaitu parafase. Nah, di dalam parafase ini biasanya itu konselor mengambil isi atau pesan yang telah disampaikan oleh kliennya, gitu kan. Kan sering kali tuh kita lihat di dalam proses konseling, ketika seorang klien itu berbicara, meluapkan emosi, gitu kan, dia itu sering lupa, gitu kan, apa sih isi utamanya, kayak gitu kan. Terkadang bahkan dia tuh melenceng dari persoalan yang ia bahas, seperti itu. Oleh karena itu, di sini konselor itu wajib untuk terampil ya, bisa untuk menangkap pesan atau isi yang dibicarakan oleh klien. Contohnya, konselor itu nanti akan mengungkapkan bahwasanya, oh, jadi kamu beranggapan bahwa, nah, bisa seperti itu. Selanjutnya ada refleksi. Nah, di dalam refleksi ini seorang konselor itu dia memang harus pandai untuk memantulkan apa yang dirasakan oleh kliennya tersebut, seperti itu. Nah, selanjutnya ada konfrontasi. Nah, konfrontasi ini adalah di mana perkataan dan perbuatan itu harus sesuai. Gimana ya? Sering kita lihat di dalam proses konseling ini, seorang klien itu berbeda perkataan dan perbuatannya. Contoh, ia mengatakan bahwasanya ia sedih, akan tetapi ekspresi wajahnya itu tidak menunjukkan sedih, seperti itu. Nah, di situ konselor harus tegas, gitu kan, harus tahu kayak gitu, dia ini benar-benar sedih atau memang dia itu tidak sedih, seperti itu. Selanjutnya ada empati. Nah, di dalam empati ini sudah pasti seperti itu kan, harus dapat merasakan apa yang dirasakan oleh klien, seperti itu kan. Nah, apabila seorang klien itu sedang mengalami persoalan yang serius, sedang sedih atau bahagia, seperti itu kan,
otomatis ia itu akan nyaman ketika seorang konselor itu dapat memahaminya. Nah, ketika seorang konselor itu dapat memahaminya dan dapat merasakan apa yang ia rasakan, itu insya Allah ya seorang klien itu akan nyaman sama konselor. Nah, ketika seorang klien sudah nyaman sama konselor, otomatis seorang klien itu akan lebih terbuka untuk menyampaikan berbagai persoalan-persoalan yang sedang ia alami, seperti itu. Nah, selanjutnya ada tahap merangkum. Nah, ketika sedang melakukan proses konseling sudah banyak, ada teknik, ada attending, ada parafase, konfrontasi, refleksi, dan lain sebagainya. Ya, supaya tidak jauh kemana-mana pembahasannya, alangkah baiknya seorang konselor itu dapat merangkum isi pembicaraan atau persoalan yang sudah disampaikan oleh klien tadi kepada konselornya. Seperti itu. Selanjutnya ada membuka pertanyaan seperti itu kan, atau bertanya kepada klien. Jadi apabila seorang klien itu belum bisa menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya seperti itu kan, seorang konselor boleh bertanya seperti itu atau membuka pertanyaan supaya kliennya itu tidak terlalu tertutup seperti itu, supaya bisa lebih terbuka dan menyampaikan apa yang ia rasakan. Di sini konselor dituntut untuk terampil. Ya, kan tidak semua konselor maksudnya kan tidak semua klien yang bisa terbuka. Akan tetapi kan mungkin di sana, di luar sana lebih banyak kliennya yang tertutup, susah untuk mengungkapkan keluhan-keluhan yang ada di hatinya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada menyimpulkan, kemudian ada mengevaluasi, selanjutnya ada menutup sesi konseling. Nah, ini pada sesi terakhir, kemudian menyimpulkan apa yang inti yang sudah dibahas tadi. Selanjutnya dievaluasi, ditanya seperti itu kan, bagaimana perasaan kliennya setelah melakukan proses konseling, apakah merasa lebih lega atau gimana, seperti itu. Kemudian ditutup seperti itu kan, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Mungkin tadi sudah ada kontraknya berapa jam, seperti itu. Kalau memang sudah selesai dan kliennya itu memang sudah lega, ya udah seperti itu kan, seperti itu. Jadi konselornya tinggal melihat aja gitu kan perubahan kliennya. Nah, apabila persoalan klien itu belum selesai, maka bisa disepakati untuk pertemuan selanjutnya, seperti itu. Baik, sekian video keterampilan dasar konseling dari saya akhiri. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.